Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama dan utama, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam seperti sekarang ini, yang nantinya kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada acara diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi dari Bapak Wiyoto, Magister Pendidikan, kemudian dilanjutkan nanti sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wiyoto, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Wiyoto, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur sembah nuwun Pak Haji Indro Arifianto MPD yang telah memberikan waktu pada saya untuk presentasi di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammad. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas keramanipun Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu sekalian, termasuk senior-senior kami, alumni CGP Angkatan 7, ada Bu Latifah, Bu Linda, kemudian ada rekan-rekan sejawat, ada Bu Ayun, ada Bu Ana, ada Bu Hajah Isminatun, ada Bu Gemma, ada Mbak Aulia, ada Bu Rima, Master Bahasa Inggris, ada Bu Dewantiria MPD, ada Ustadz Barik Widaroin, ada Ustadz Eko, semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi matur suwun atas kerawanipun. Mohon dipun sekecahaken anggenipun sami lelenggahan. Ini saya dalam rangka memenuhi tugas dari DPGP selaku penyelenggara pendidikan calon guru penggerak. Di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan tugas untuk memaparkan diseminasi kaji nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi yang kami pelajari ini modul 1 ada 4 poin Bapak Ibu sekalian. Jadi ada filosofi pendidikan menurut KHD, kemudian nilai peran guru penggerak, itu yang poin kedua, kemarin visi guru penggerak, dan ini budaya positif yang paling tebal materinya, paling banyak materinya, harus diulang-ulang ketika membacanya. Ini kemudian harus punya tugas untuk
mempresentasikan sebagai bukti aksi nyata. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan harapan nanti teman-teman sekalian yang kemarin sudah mendaftar kok belum kepanggil, ini masih ada kesempatan untuk yang gelombang 11 Bapak Ibu, masih terbuka, monggo dicoba lagi karena ini kesempatan baik buat kita semuanya. Dan mungkin belum tentu terulang lagi mungkin kesempatan ini. Mumpung ada kesempatan, mari dipun coba. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum masuk ke pemaparan lebih lanjut, ice breaking dulu. Mohon maaf biar tidak kaku suasananya, tidak keramat sakral kayak pada matung semuanya, tidak ada senyum-senyumnya ya. Kita nyanyi dulu untuk biar Pak Eko bisa guyu, bisa senyum ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cukup aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting nanti presentasinya. Ya. Ya, cukup Bapak Ibu. Ini tadi lagu tentang profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah semuanya sudah pada memahami karena sekolah kita sudah 3 tahun ini menerapkan kurikulum Merdeka. Ini sudah 1 kelas 10, 11, 12 sudah diterapkan di sekolah kita tentang kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, ini mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti sesi ini pemaparan kami dengan antusias dan kolaboratif, bisa nanti sampai akhir, kemudian hadir dalam ruangan ini seutuhnya dengan hati pikiran dalam suasana di ruangan ini, kita harapkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan pemantik dulu sebelum ke slide berikutnya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak Barik. Setuju? Ya. Kita lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana Pak Eko? Yang ketiga, Bu Ayun, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju nggak?
Ya, kita akan jawab apakah itu setuju dan tidak setuju. Nanti akan terjawab pada pemaparan kami di slide-slide berikutnya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan di diseminasi budaya positif ada 6 poin Bapak Ibu. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi tentang posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa keenam hal tersebut? Tentunya akan kita jelaskan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini tentang perubahan paradigma. Misalnya begini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian punya selembar kertas, ya. Pak Barik coba bisa duduk sama Pak Eko, gitu, ya. Atau Pak Eko sebaliknya bisa duduk sama Pak Barik berpasangan. Silakan salah satu menuliskan kalimat yang penting sekali, yang itu menjadi panduan Pak Eko, prinsip hidup Pak Eko. Ya, begitu juga Bu Ayun atau Bu Ana, sebaliknya menuliskan salah satu kalimat yang itu dianggap penting sebagai prinsip hidup panjenengan. Salah satu menulis, ya, salah satu kan menulis, monggo, nyuwun tolong Bu Prima atau Bu Diwati menuliskan kalimat penting, ya, ngaten Bu, ya, kalimat atau kata-kata yang penting, silahkan. Kemudian yang menulis tersebut silahkan menggenggam, digenggam tangannya. Kemudian pasangan duduknya coba meminta dengan bisa membujuk rayu, boleh silakan, sampai bisa dengan apa itu meminta dengan kalimat apa saja boleh. Kalian kemudian Bapak atau Ibu yang ubah catatan penting tadi, coba mengepalkan sekuat-kuatnya, sampingnya berusaha untuk meminta. Kira-kira responnya bagaimana? Coba disuwun Pak Barik, punya apa itu catatannya penting Pak Eko itu, coba diminta boleh enggak itu? Atau barangkali memang iki tak wae gitu, atau seperti itu, atau Bu Ria boleh, Bu Prima bolehkah itu kertasnya Bu Ria diminta, sebaliknya Bu Latifah bolehkah Bu Aulia meminta, Bu Hajah sebaliknya, Bu Ana bolehkah diminta itu kertasnya diminta diketahui oleh Bu Ayun, boleh atau enggak kira-kira? Boleh. Ya, kalau boleh silahkan, kalau enggak boleh silahkan. Ya, itu ya. Jadi ini dalam kepalan tangan panjenengan ada maksud filosofinya apa? Kira-kira apa, Pak? Dalam filosofi kepalan tangan ini maksudnya mengandung apa, Pak Eko? Kita kayaknya Pak ya. Oh, berarti Ya saya itu kan sosialnya bagus. tidak ada privasi. Tidak ada privasi untuk motivasi. Masya Allah. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya, kita lanjutkan. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, yang memegang kunci atau prinsip adalah si A. Dan yang B, meskipun sekuat tenaga kadang meminta, kadang tidak diperbolehkan. Jadi kekuatan utama yang memegang kontrol adalah yang A, seperti itu. Tapi dengan sejalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau teori pilihan. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak boleh memaksa murid untuk berbuat sesuatu
Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dipantau, dikontrol seperti itu. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada seorang ilmuwan tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya, principle centered leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian kita masuk kepada makna disiplin. Ibu-ibu, kalau kita mendengar makna disiplin, kira-kira yang terbesit dalam hati kita ini kira-kira apa, Bu? Bu Aulia. Oh, ya, ada pesan masuk. Bu Latifah, tentang terbesit dalam hati kita kalau ada kata disiplin, maknanya apa, Bu? Oke, jadi disiplin adalah, kalau bahasa Latinnya disiplina, yang artinya belajar, kemudian disiplin, diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau penyapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, Bapak Ibu, oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, Bapak Ibu sekalian, ada 3 di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini masuknya motivasi eksternal juga. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya, maka ini dinamakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang ini yang kita inginkan. Yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah memiliki motivasi internal pada anak, maka kesadaran itu sudah tumbuh, maka kita selaku Bapak Ibu guru tidak usah memaksa. Kesadaran anak sudah tumbuh, termasuk sholat, wudhu, mereka sadar akan melaksanakannya sendiri. Kemudian merdeka, menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat
perintah sendiri. Nah ini ada artikel tentang dihukum oleh penghargaan. Loh, penghargaan kok dapat menghukum kita? Selintas kita membaca kaget. DKI penghargaan kok seakan-akan kita terasa dihukum. Itu kaitannya seperti apa? Maka bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman ternyata. Jadi ini menjawab pertanyaan yang awal tadi, Pak Eko. Jadi ketika seorang anak peserta didik dikasih penghargaan, dikasih hukuman, ini ada korelasinya terhadap kedisiplinan anak atau enggak? Nah, ternyata di sini berdasarkan penelitian dari Alfie Kohn 1993, beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka panjang, jangka pendek. Penghargaan malah bisa menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penjelasannya tentang hal tersebut dijelaskan, kami tuliskan seperti ini, ya. Dalam catatan itu dikemukakan efek dari sebuah penghargaan. Pertama, penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Kemudian, penghargaan dikatakan tidak efektif. Kenapa? Jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan kecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha lebih keras lagi. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Penghargaan kok bisa merusak hubungan, kenapa? Sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain kadang ada rasa iri. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contoh lain lagi, jika di dalam kelas seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Sementara persaingan menciptakan kecemasan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk yang poin ini, saya belum menemukan benang merahnya. Hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Kemudian yang kelima, penghargaan menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu tidak hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara. Maka Bapak Ibu, kita lanjutkan bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan Bapak Ibu sekalian dalam apresiasi kebaikan. Untuk pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebaikannya, rasa empatimu besar sekali nak, misalnya situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kalimat pembuka, terima kasih untuk, ya bisa nanti dilanjutkan kalimatnya, nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu, kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sekarang Bapak Ibu coba kita cermati. Ngapain? Untuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam kalimat, di dalam buku serta menuliskan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menika hukuman apa konsekuensi? Berapa Bu? Nggih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta push up, Pak Bari. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menapa niku? Nggih.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol temannya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang diperintahkan di sekolah. Misalnya apa nih? Ya, lari mengelilingi lapangan basket tadi udah ya. Ternyata jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas yang telah coret-coret konsekuensi. Mulai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK masuk dalam hal konsekuensi. Perbedaannya menopo Bapak Ibu sekalian? Kok ada hukuman konsekuensi seakan-akan kok terlintas koyo meh podo ya, sama gitu. Ternyata beda. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Sedangkan hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek saja. Hukuman itu merupakan sebuah paksaan. Kemudian konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Hukuman adalah imbas dari rasa marah, rasa bersalah, tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk hanya sementara waktu saja. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan makna dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Johnson 2004. Bapak Ibu sekalian, lebih mengerucut lagi identitas tentang hukuman dan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Sedangkan identitas sukses masuknya dalam kategori disiplin. Disiplin ada pembagiannya 2, masuk kategori konsekuensi dan restitusi. Begitu, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian. Identitas gagal hukuman adalah negatif nanti ujungnya. Konsekuensi itu hasilnya nanti netral. Sedangkan kalau anak-anak kita kasih restitusi, maka hasilnya adalah positif. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian restitusi ciri-cirinya apa? 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Sampailah kita pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira bagaimana Bu Ana? Kok kira-kira keyakinan kelas sama peraturan kelas sama atau beda Bu? Beda. Bedanya pripun? Peraturan itu ya yang harus ditaati siswa. Kalau keyakinan? Keyakinan itu bersama-sama yakin dalam diri. Kalau ya saling sama-sama mau. Kalau peraturan kan kayak istilahnya kayak pemaksaan. Iya, masih dari bersifat. guru, ya maksudnya buat siswa. Okay. Kalau keyakinan kan bersama antara guru dan siswa. Ini kayak kontrak kerja. Bu Linda, pripun tanggapan Ibu? Ya kalau untuk peraturan itu kan yang menentukan aturan itu kan guru mungkin ya. Jadi belum ada kesepakatan dengan siswa. Jadi seperti anak itu terpaksa untuk mengikuti peraturan itu. Tapi kalau keyakinan itu berarti siswa itu memang betul-betul tahu apa yang akan dilakukan dia itu untuk kebaikan dia sendiri. Jadi dia tidak merasa terpaksa. Ya.
jawaban sangat luar biasa baik Bu Ana maupun Bu Linda ya. Terima kasih atas jawabannya ibu-ibu sekalian. Ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendalikan kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker ini pada saat Covid itu ya? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi intinya di sini Bapak Ibu sekalian, supaya anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau dibuat gambar seperti ini, Ibu, pertama itu yang lebih umum adalah peraturan kelas, kemudian menurut pada keyakinan kelas. Dari peraturan kelas, maka setelah peraturan kelas masih bersifat umum, maka ada dibuat kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Prosesnya seperti itu. Maka akan melebar lagi menjadi lingkungan, akan menjadi positif. Kalau sudah terbiasa terhadap hal-hal ini, maka nanti akan menghasilkan yang namanya budaya positif. Seperti itu, Bu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nih, ya. Ini udah pada paham. Sekarang kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan tabel Z. Ini apa nih Pak Wi kok tambah ruwet? Nggih. Gaya bacakan Pak Bari. Nggih. Mungkin dari tadi kok bahasanya kurang bisa dipahami. Bisa dipahami Pak Bari? Saya jelaskan tadi. Ya. Dari sini Pak Bari, tabel T ya dan tabel Z. Dari sini dulu, yang kolom sini. Hormat. Ya. Ini lasernya apa ada ini? Enggak ada. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dari yang ada di sini, ini kan kelihatan Z ya, Bapak Ibu. Ini yang dinamakan tabel Z. Kemudian di sana kan ada huruf T itu, yang di sebelah sana itu yang tabel T. Terdengar, terlihat, berperilaku. Kemudian yang bekerja tabel Y-nya terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang bekerja tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Oke, ini lebih jelasnya lagi. Yang Z, terdengar, satu orang berbicara, ya, saya bantu. T, terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Berperilaku, tersenyum ramah. Ini, unggah-ungguh. Memberikan salam. Ya, budaya kita 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, salim, masuk, berperilaku. Ya. Peraturan keyakinan kelas. Bu Latifah nanti kalau kurang penjabaran saya kurang lengkap bisa dibenarkan, dikasih masukan buat saya. Peraturan ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini apa? Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jawabannya ini Bapak Ibu sekalian. Ya, keyakinan kelas aspeknya tanggung jawab. Kalau dilarang mendukung orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, dan keyakinan kelas
nanti kalau udah dalam bentuk kalimat yang ditulis di kelas, maka kalimatnya harus kalimat yang positif. Dihindari kalimat tidak. Betul. Ya. Tidak boleh terlambat, maka kalimat keyakinannya yang ditulis nanti adalah hadir tepat waktu. Ini salah satu praktek kami di kelas Bapak Ibu dalam melakukan praktek membuat keyakinan kelas. Semoga dapat diputar. Ya, sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Puji syukur kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita masih bertemu lagi di pelajaran PAI dan Demokrasi. Semuanya sehat? Sehat ya? Langsung kita sholat dulu semuanya ya? Ya, oke. Sekarang tepuk semangat dulu untuk mengawali pembelajaran kita siang hari ini. Tepuk semangat! Tetap semangat. Siap, ya? Siap. Gimana Bu? Tadi sudah telat, sekarang sudah istirahat siang. Dan saatnya kita akan membuat keyakinan kelas. Apa ya? Kita akan buat apa? Keyakinan kelas apa? Semua adalah menuliskan nilai-nilai baik. Ya, itu menjadi keyakinan yang kita sepakati. Bagian dari budaya positif, ya, budaya positif. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang, ya. Kalian tuliskan, ya, kayak membuat peraturan kelas gitu ya. Tapi nanti ujungnya akan menjadi sebuah keyakinan, ya, yang kita yakini, dan kita harapkan kita setelah menjadi kesepakatan menjadi sebuah keyakinan nilai tadi kita amalkan dalam keseharian di sekolah kita yang kita cintai ini. Paham ya? Paham ya? Oke. Silakan dituliskan. Ini. Setelah ditulis nanti langsung ditempel di depan. Ya. Ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Langsung ditulis. Misalnya ya, tidak boleh merokok, tidak boleh ya. Harus tertib, ya. Oke. Siapa yang belum dapat? Oke. Ya, silakan dituliskan. Oke. Semua sudah dapat, silakan dituliskan naskah, langsung ditulis. Ya, yang sudah selesai menulis boleh langsung ditempel di depan. Ya, di sebelah ini. Silakan. Sini barat, timur, langsung tempel sini. Ya. Oke. Saatnya yang ke-9 dimulai. It's time to begin your new present. Saatnya yang ke-9 dimulai. It's time to begin your new present. Ya, lanjut. Yang jatuh. Ya. Semua yang belum ya beda. Ya, ditulis yuk. Ya.
Dari apa yang sudah kalian tulis ini, selanjutnya kita ambil 8 untuk menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di kelas 10 mesin ini. Setuju ya? Oke. Ya. Ini Pak Guru, lihat ada beberapa kesamaan, maka yang sama diambil satu saja. Oke. Ini seragam ya. Dan kita buat ini kalimatnya adalah kalimat yang positif. Ya, keyakinan kelas adalah dibuat kalimat yang positif. Jadi ini sudah menyelesaikan kalimat yang positif sudah benar. Berseragam yang rapi sudah dijebak. Oke. Ya, ini betul. Nah, saya kasih dulu. Ya. Nih. Terus ini udah jadi kalimat positif. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau tidak boleh ini maka berarti kalimat negatif. Ya. Oke, ini menjaga kesopanan. Ya, masuk. Menjaga kesopanan. Oke. Nih, bertanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Apalagi saling menghormati. Berarti nggak boleh. Ini. Bully temannya. Oke. Menjaga kebersihan. Oke. Masuk. Mengikuti pelajaran dengan semangat. Masuk ya? Iya. Nanti. So. Menjaga ketertiban. Masuk. Disiplin ya. Disiplin. Kamu dibaca pertama apa ini? Berdiri. Sesuai jadwal. Ya, berseragam rapi sesuai jadwal. Terus disiplin, menjaga kesopanan. Ya, ini Bapak Ibu tentang membuat keyakinan kelas yang sudah kami praktekkan di kelas 10 ME. Ini nanti berlanjut setelah keyakinan dibuat ada 8, kemudian sebagai pengingat ditempel di kelas, ngaten. Terus masing-masing anak mendatangani, ada fakta integritasnya di dalam kelas, semua anak ngasih tanda tangan seperti itu, maju satu-satu dan ngasih tanda tangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saling menghormati dan menghargai, mengikuti pelajaran dengan semangat, menjaga ketertiban, bertanggung jawab. Ini Pak, ya 8 hal yang menjadi kesepakatan kelas yang kita sepakati, ya, yang menjadi sebuah keyakinan, maka ini yang dinamakan keyakinan kelas, ya, nilai-nilai, ya, hal-hal yang baik yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita ini, ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang melanggar apa yang berada dalam keyakinan kelas ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Ya, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia di sini
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bahasa Inggrisnya apa Bu Rima yang bahasa Inggris? Love and apa itu? Cinta dan kasih sayang itu ya. Kemudian freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, di slide berikutnya Bapak Ibu. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, bisa jadi kalau dikaitkan dengan anak, maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan hal yang negatif. Maka di sini pentingnya kita sebagai bapak, ibu guru, sebagai among yang baik untuk menuntun anak. Posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Iya. Terus Bu. Iya. Siap. Ini pada motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan ada identitas kontrol diri. Dari masing-masing ini Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, seorang guru sebagai teman, seorang guru sebagai pemantau, seorang guru menjadi manajer. Ini yang paling tinggi ya penempatannya adalah guru sebagai manajer Bapak Ibu sekalian. Keterangannya, kalau penghukum, guru itu sebagai penghukum tentu akan menggunakan kata-kata menghadik, pembuat rasa bersalah, menggunakan kalimat seharusnya itu kamu begini. Kalau kamu kan melakukan itu kan membuat ibu kecewa nak, atau ibu menjadi tidak enak. Nah ini membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya itu tahu bahwa ibu lelah sekali, kamu seharusnya mengatakan seperti ini, ibu itu stres dulu. Ini membuat rasa bersalah. Kalau menjadi teman, ya nih, ayolah kamu lakukan demi ibu, demi bapak. Ini kata-katanya sudah dirumuskan, ada rumusannya Bapak Ibu sekalian. Ada pemantau, apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau sebagai manajer, ibu bapak, kita sebagai manajer, maka kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini anak sekalian. Kemudian kita menguatkan pribadi anak. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini bagaimana identitas berhasil, sukses dalam posisi kontrol diri. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan, dan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai ini tadi mengulangi yang atas tadi sebenarnya, kalau penghukum kamu selalu yang paling terakhir dengan menghadik yang ini ya. Kita ke slide ini Bapak Ibu sekalian, peraturan pemantau konsekuensi, nilai manajer memperbaiki. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan. Nah ini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah ini dari nilai-nilai sebagai posisi kita sebagai manajer dan memperbaikinya. Memperbaikinya kita belum mendapatkan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Nah ini segitiga restitusi ini apa? Ini sangat penting sekali. Ada kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena ini bentuknya segitiga. Ya. Yang pertama yang horizontal adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan.
Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok Mas, Mbak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, sudah ditempel di dalam kelas, anak-anak sudah membuat fakta integritas untuk melakukan kesepakatan keyakinan kelas, maka kalau masih ada anak kok tidak menjalankan yang diyakini dalam keyakinan kelas, maka anak kita coba kita panggil, kita dekati menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini Bapak Ibu sekalian. Ini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa Thomas, Mbak. Nah, kita menggunakan kayak tanya jawab, jadi tidak menyalahkan anak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena pernah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas di sini. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna kok. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi anak itu tidak disudutkan, tidak dihukumi. Inilah fungsi praktek dari segitiga restitusi tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata yang kita ungkapkan, kita pertanyakan kepada saat interview kepada anak. Ada validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Terus kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya, ada anak yang memukul temannya, sedangkan menanyakan keyakinan. Bapak atau ibu guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa toh? Nah, ini sudah ada rumusan-rumusannya mengatur Bapak Ibu. Nah, ada intervensi kurang lebih 30 detik aman dengan pertanyaan rumusan-rumusan yang telah ditentukan seperti ini. Ini pernah saya praktekkan juga terhadap salah satu anak namanya Aditya Farel, salah satu siswa di RPL ini Bapak Ibu. Anak ini ketika sedang pembelajaran misuh karo kancane, ngomong elek, sedangkan keyakinan kelas adalah berkata dengan sopan santun sudah disepakati, namun Aditya Farel ini ngelokke kancane nganggo kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Maka pada hari itu juga setelah waktu istirahat pergantian jam, saya panggil ke ruang perpus untuk melakukan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, gimana kabarnya? Sehat? Ya. Silakan bercerita. Tadi saya kesal Pak, saya diganggu belajar padahal saya sedang sangat serius. Ya, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak Pak, saya tadi kekuatan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata itu tidak hanya dengan manusia saja membuat salah, tetapi juga ada larangan di agama kita, yaitu Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ada nasihat untuk berkata baik, kalau tidak berkata baik lebih baik diam. Paham? Paham Pak? Iya. Baik. Bapak tidak ingin mengungkit kesalahan-kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu bersalah, bukan? Ya. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Mari apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas. Apa yang kita percaya dan yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata
Ya, kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mohon maaf, Pak. Minta maaf saja itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji akan tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, Pak Guru pegang janjimu dan jangan mengulangi lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang bisa meninggalkan ruangan ini dan silakan kembali ke ruang kelas. Ya, silakan. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu praktek segitiga restitusi terkait anak yang berkata kotor tidak pantas di dalam kelas. Ya. Ini tanggapan anak setelah Assalamualaikum warahmatullahi melakukan wabarakatuh. segitiga Nama restitusi. saya Fadal Aditya. Saya merupakan siswa dari kelas 11 RPR. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Pak Wiyoto untuk menemukan solusi tentang permasalahan saya, yaitu tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, dan kita tidak boleh berkata kotor. Ya, itu jadi anak tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif lagi dan tidak mengulangi apa yang sudah diucapkannya. Ini rangkuman Bapak Ibu dari disiplin positif dari awal sampai akhir tadi, sampai segitiga restitusi ini. Kemudian terakhir kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada diri saya terkait yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu atau yang panjenengan dapatkan dari paparan kami dari kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, waktu kami serahkan kepada Bu Latifah. Terima kasih Pak Wiyoto. Baru apa yang mengubah paradigma saya setelah melihat paparan dari diseminasi budaya positif ini, ya. Jadi di sini saya mendapatkan bahwa tadi penghargaan, ya, penghargaan itu justru memberikan efek yang tidak baik ke anak. Jadi di sini jelas bahwa menyadarkan anak dari dalam intrinsik, ya, tadi itu lebih baik daripada memberikan penghargaan. Maten Pak, salah satunya itu. Maten Pak, ya tuh saya rasa itu hal yang sangat bagus nanti kita terapkan di sekolah kita. Matur sembah nuwun, saya Kilah Horon Bu Latifah. Kemudian yang kedua, perasaan Bapak Ibu, apa yang Ibu Bapak rasakan setelah mengikuti sesi pemaparan kami khususnya mengenai makna disiplin dan budaya positif dan motivasi intrinsik ini. Sinten ingkang badhe jawab? Monggo, Mas Ustaz. Langsung baingan. Perasaan apa yang muncul tentang makna disiplin dan motivasi ini menarik, ya, dan perlu menjadi motivasi untuk ke depan jadi yang lebih baik. Menarik, ya, itu menarik. Bagi saya menarik ini. Cukup ya, oke. Matur sembah nuwun Pak Eko, langsung ya Bapak Ibu sekalian, matur sembah nuwun atas tanggapannya, masukannya. Kemudian adakah saran bagi saya untuk perbaikan ke depan Bapak Ibu? Saya aturkan ke Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan saya ke depan pun. Nggih, Ustaz Bari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan saran untuk perbaikan ke depan untuk masalah presentasi, ya, Pak. Itu masalah teknis saja. Persiapan alatnya itu harus dikondisikan terlebih dahulu.
misalnya tadi kan ada laser itu kan membantu sekali Pak. Iya. Jenengan ceramah, lasernya menunjuk kemana, Siap. audien kan perhatian di Fokus. situ ya. Iya, siap. Tapi kalau lasernya ada tuh saya nyari-nyari Pak Wiyoto ini baca yang mana Oh, gitu. siap, siap. Sama Siap. setiap apa tadi ya, poin-poin itu ada contoh konkretnya gitu. Siap. Sehingga nanti kita tahu ini penjelasannya seperti ini, contohnya seperti ini, jadi lebih paham Siap. gitu. Karena ini kan kami bukan CGP, jadi enggak tahu ini istilah apa, istilah baru bagi kami. Tapi kalau ada contoh konkretnya kan enak gitu. Matur Matur sembah nuwun Jaya Haron Ustadz Barik Fidaroid atas masukan sarannya. Nanti akan saya perbaiki lagi untuk teknis penyampaian dan untuk penggunaan alat, terus bagaimana keterangan-keterangan yang lebih detail, lebih komplit dalam contohnya. Maka saya ucapkan haturkan beribu-ribu terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Tak terasa ini sudah 1 jam pas dalam saya menyampaikan. Apabila ada betulnya, semua dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kesalahan, sudah ada saran kritik yang membangun, nah itu untuk perbaikan kedepannya, dan itu saya terima kasih, beribu-ribu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan kalimat burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ustadz Wiyoto, Magister Pendidikan yang telah mempresentasikan budaya positif di pagi hari ini sampai siang, dan menginjak acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini dibatasi cukup, tidak ada. Sudah tadi sambil Oh, sambil. sudah tanya jawabnya Oke. pada sesi Oke, pada sesi iya. berlangsung. Sudah salam. Oke. Oke Pak Ustadz, kalau begitu terakhir kita ke acara penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan untuk kata kami dalam membawa acara dari pagi hingga siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.